Amerika Serikat adalah salah satu produsen amunisi terbesar di dunia, membuat hampir 10 miliar butir setiap tahun. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana semua itu dibuat? Dan bagaimana sebuah pabrik dapat melacak setiap butir di antara miliaran produk? Di dalam kompleks produksi yang sangat luas itu, gulungan kuningan dicetak, ditarik, dan diberi perlakuan panas hingga menjadi selongsong sempurna. Sensor optik dan sistem robotik mengukur hingga tingkat mikrometer, menghilangkan setiap penyimpangan sebelum perakitan pengisian propelan dan pengemasan. Setiap gerakan begitu presisi sehingga hampir tidak ada ruang untuk kesalahan. Tonton hingga akhir untuk melihat keseluruhan proses yang menghasilkan miliaran butir amunisi. Tempat rekayasa, kecepatan, dan ketepatan bertemu dalam lini produksi berskala kolosal. Amerika Serikat menempati peringkat teratas dunia dalam produksi dan konsumsi amunisi, menciptakan industri bernilai komersial besar yang juga membawa konsekuensi sosial dan lingkungan. Laporan industri memperkirakan pasar amunisi global pada tahun 2024 mencapai sekitar 400 triliun. Dengan permintaan yang diperkirakan tetap stabil karena faktor keamanan dan pertahanan. Tahap pembukaan produksi adalah penerimaan bahan baku. Salah satu proses paling penting, di mana semua hal harus dikendalikan secara ketat agar tidak menimbulkan resiko pada proses berikutnya. Bahan baku dipisahkan secara ketat berdasarkan jenisnya. Staf memakai alat pelindung, menggunakan peralatan antistatis, dan mengikuti prosedur pengendalian resiko sebelum menangani bahan. Sisa serbuk logam dan potongan scrap dipisahkan di area penerimaan, diberi label jelas, dan dikumpulkan untuk didaur ulang, guna mengurangi limbah dan biaya operasi. Proses dimulai dengan lembaran kuningan yang masuk ke mesin pres berat untuk mencetak cakram bulat yang disebut blank. Blank kemudian melewati serangkaian proses pembentukan yang secara bertahap menarik dan membentuk logam hingga menjadi tabung berdinding tipis dengan profil yang diperlukan. Pada tahap ini, logam cenderung mengeras. Karena itu, proses pemanasan singkat dilakukan untuk mengembalikan kelenturan dan mencegah retak. Tujuannya adalah menghasilkan tabung yang stabil secara dimensi, konsentris dan bebas cacat. Setelah bentuk silinder selesai, dilakukan pemesinan tambahan untuk membuat bagian dasar, meratakan tepi, serta membuat alur ekstraksi untuk pengeluaran selongsong oleh senjata. Bagian dalam dasar disiapkan untuk menerima primer dengan mengebor lubang kecil yang menjadi saluran api menuju bagian dalam selongsong. Selama pembentukan, proses pembersihan menghilangkan minyak, kerak, dan kotoran agar inspeksi berikutnya tetap akurat. Setelah selongsong selesai, tahap pembuatan proyektil dimulai. Proyektil biasanya dibuat dari blank logam, sisa timbal atau bahan alternatif seperti tembaga, paduan khusus atau material komposit pada peluru frangible. Blank ini kemudian dimesin untuk membentuk kontur dasar, menghaluskan permukaan,
dan memastikan massa serta geometri sesuai spesifikasi. Di banyak pabrik, proyektil diberi jaket logam tipis untuk mengurangi keausan laras dan meningkatkan performa balistik. Setelah dibentuk dan diselesaikan, proyektil diperiksa secara visual, ditimbang, dan diukur. Setelah proyektil siap, propelan menjadi bagian paling sensitif dari lini produksi. Penanganannya dilakukan di area khusus dengan kontrol ketat. Setiap lot propelan diuji oleh laboratorium untuk memastikan keseragaman dan stabilitas. Area pengisian dilengkapi sistem penahan dan pencegah percikan listrik. Limbah ditangani dengan prosedur lingkungan yang ketat. Tahap berikutnya, penanganan primer, lebih sensitif lagi. Primer mengandung senyawa yang sangat mudah meledak, sehingga produksi dilakukan di fasilitas terpisah dengan kontrol akses ketat. Banyak tugas dilakukan otomatis atau dengan peralatan jarak jauh untuk membatasi risiko bagi manusia. Selanjutnya, memasuki tahap perakitan, di mana semua komponen, selongsong, proyektil, propelan, dan primer digabungkan. Semua komponen dipersiapkan dengan label lot dan barcode agar sesuai dengan catatan sistem. Pada tahap awal, mesin inspeksi dan timbangan elektronik memeriksa setiap komponen, dan bagian yang menyimpang dipisahkan. Pada lini akhir, mesin semi-otomatis atau otomatis mengisi propelen, memasang proyektil, memasang primer, dan mengunci semuanya. Sensor dan kamera memeriksa setiap butir secara real-time. Produk cacat langsung dipisahkan. Selama perakitan, keselamatan tetap menjadi prioritas. Sistem ventilasi, pencegah debu, perlindungan antistatis, dan prosedur darurat diterapkan. Limbah propelen atau primer yang tidak sesuai ditangani dengan dokumentasi lengkap. Setelah perakitan, dilakukan serangkaian inspeksi akhir. Staf juga mengambil sampel untuk ditimbang dan diukur.
Jika ada batch menyimpang, batch tersebut dikarantina. Salah satu pengujian terpenting adalah uji gelatin balistik untuk melihat bagaimana proyektil berperilaku ketika mengenai jaringan lunak. Teknisi menembakkan sampel ke gelatin dan merekamnya dengan kamera berkecepatan tinggi untuk melihat jalur luka, kedalaman penetrasi, dan fragmentasi. Jika hasil buruk, seluruh batch ditahan dan diselidiki. Setelah semua lulus uji, amunisi masuk ke tahap pengemasan. Untuk pasar sipil, biasanya menggunakan kotak karbon. Untuk militer atau ekspor, menggunakan peti kayu atau kotak logam dengan perlindungan lembab. Proses pengemasan mencakup pengecekan berat, pemasangan label, segel anti rusak, dan barcode untuk integrasi dengan sistem gudang. Karton kemudian dipaletkan, dibungkus plastik, diberi label lot, dan dipindahkan ke penyimpanan jangka pendek.